Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana saja adanya, kita bersyukur bisa kembali menyambung tali silaturahmi melalui media sosial ini. Tentu doa dan harapan saya semoga semua sahabat senantiasa selalu dalam lindungan Allah, diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan diberikan solusi dalam setiap permasalahannya. Keluarganya senantiasa dalam ketenangan, selalu dalam curah hidayah, cahaya, rahmat, berkah, keselamatan dari Allah Azza wa Jalla. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini setelah sekian pekan kita tidak melanjutkan kajian kitab yang masyhur, karya daripada Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah, yaitu kitab Sirrul Asrar. Dalam kesempatan ini perkenankanlah saya melanjutkan kembali pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam kitab yang besar, kitab yang bernuansakan kepada kajian-kajian tasawuf atau spiritual di dalam Islam. Yang tentu semuanya tidak lain bermuarakan kepada pengetahuan dan pengenalan kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Nah, mudah-mudahan dengan kajian ini kiranya menjadi penambah pengetahuan kita dan sekaligus meningkatkan kualitas daripada pendekatan dan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak sekali kekurangan, kekhilafan yang terkandung di dalamnya dengan sebab karena keterbatasan al-fakir dan keterbatasan yang lain. Sekali lagi, al-fakir mohon dibukakan pintu maaf dan maklum yang seluas-luasnya. Terima kasih atas segala perhatiannya selama ini, partisipasinya baik dalam bentuk menonton, like, mengkomentari, dan subscribe, dan juga mungkin membagikan. Semoga Allah membalas dengan balasan yang lebih baik. Dan oleh karena itu saya awali pada kajian ini dengan sambung silah doa Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Adapun dalam kesempatan ini saya akan membahas bab yang berkaitan dengan haji, karena saat ini saudara-saudara kita sesama muslim sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Dan tentu kita doakan bersama, mudah-mudahan mereka yang melaksanakan ibadah suci haji diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran,
diberikan keselamatan dan mereka semuanya meraih nilai daripada ibadah haji menjadi haji yang mabrur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab Sirrul Asrar karya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah pun membahas tentang yang berkaitan dengan haji, di mana Syekh Abdul Qadir Jailani membagi haji dalam kajian pengetahuan beliau yang begitu sangat mendalam dalam dunia tasawuf terbagi dua. Yang pertama adalah haji syariat, dan yang kedua adalah haji tarekat atau tarekot. Jadi ibadah haji menurut Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani itu ada dua jenis, ada dua macam. Yang pertama, haji sebagaimana yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang sudah dilaksanakan oleh para rasul-rasul sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, dan yang lainnya, sampailah kepada Nabi Muhammad SAW melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Begitu pula Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan tentang haji syariat ini sama. Pada garis besarnya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang lain, khususnya ulama-ulama fikih tentang pelaksanaan ibadah haji. Jadi Syekh Abdul Qadir pun menjelaskan tidak jauh berbeda, hampir sama bagaimana pelaksanaan ibadah haji secara syariat ke tanah suci Mekah, yang tentu diawali dengan rukun dan syaratnya menggunakan pakaian ihram, kemudian melakukan tawaf, kemudian sa'i, kemudian ada wukuf, malam di Musdalifah, di Mina, dan yang lain-lainnya. Itu semuanya hampir sama, wahai sahabat-sahabat. Hanya yang mungkin yang perlu saya sampaikan di dalam kitab Sirrul Asrar tentang haji secara syariat, Syekh Abdul Qadir Jailani mengingatkan, yaitu yang pertama, ketika memakai ihram, itu adalah merupakan sebuah pelajaran, sebuah nasihat yang di dalamnya yang mengajarkan kepada kita agar kita terlepas, terbebas dari belenggu-belenggu yang bersifat duniawi. Jadi Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar memberikan penjelasan tambahan, mengajarkan kepada kita dengan awal daripada pelaksanaan haji itu benar-benar harus dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih lahir dan batin, dalam keadaan wudhu, yang intinya dengan berpakaian ihram itu betul-betul melepaskan diri kita dari keterikatan kepada duniawi, kepada dunia yang membuat kita lupa dan terlena, wahai sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi itu yang sangat digarisbawahi oleh beliau. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwasanya pelaksanaan tawaf pun memiliki arti dan makna penyerahan secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai penyerahan diri kepada Allah ini menjadi sebuah kunci agar seluruh rangkaian-rangkaian aktivitas di dalam haji secara syariat bisa terlaksana dengan baik, yang akhirnya kita akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai haji yang mabrur, yang akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan mendapatkan anugerah surga dari Allahu Azza wa Jalla.
Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 196 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa atimmul hajja wal umrah lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umroh lillah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan lebih jauh lagi juga disampaikan di dalam surah Ali Imran ayat 97. Yang intinya adalah ketika kita dapat melaksanakan ibadah haji, kita akan mendapatkan balasan pahala yang besar dan akan selamat dari azab neraka jahanam. Demikian kesimpulan daripada yang disampaikan Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah di dalam pelaksanaan haji secara syariat. Jadi beliau tidak terlalu banyak mengupas tentang bagaimana hal-hal yang berkaitan dengan haji secara syariat. Nah, adapun beliau di dalam kitab Sirrul Asrar lebih banyak mengupas tentang haji secara tarekat. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu sangat banyak dan luas, ya sangat begitu rinci, ya jelas menerangkan bagaimana yang dimaksud dengan haji secara tarekat. Karena bagi kita yang masih awam tentu hal ini sangatlah mengasingkan atau mengherankan. Perlulah kita lebih banyak belajar lagi, kita lebih banyak lagi untuk mengetahuinya, agar kiranya pengetahuan dan penghayatan keimanan kita kepada Allah semakin lebih baik dengan mengambil hikmah tentang kajian pendalaman daripada Syekh Abdul Qadir Jailani yang berkaitan dengan haji secara tarekat. Sahabat-sahabat filah yang dikasihi Allah Azza wa Jalla, di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah menjelaskan pelaksanaan ibadah haji secara tarekat adalah harus memiliki persiapan yang besar, memiliki persiapan yang banyak, yang matang. Karena yang dimaksud nantinya adalah ibadah haji secara tarekat adalah sebuah proses perjalanan batiniah, rohani, untuk lebih mendalami dan memahami bahwa haji itu adalah sesuatu proses untuk membuka tabir rahasia yang tersembunyi tentang Allah Azza wa Jalla yang ada di dalam diri kita. Jadi haji tarekat itulah merupakan sebuah proses haji untuk yang nantinya mengarah untuk kepada pendekatan dan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak memiliki batasan-batasan waktu. Akan tetapi adalah sebuah proses perjalanan diri secara batiniah, secara rohani, secara keimanan, secara keyakinan seorang hamba, ya, untuk lebih jelas dan lebih mengenal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kisah haji yang dilaksanakan secara syariat adalah memiliki substansi, memiliki ruh, memiliki pondasi, adalah sebuah proses pelajaran, pengalaman, kejadian yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu kuat keinginannya untuk membuka tabir rahasia Tuhan yang pada saat itu masih tersembunyi di dalam dirinya dan terkotori di luar kehidupan nyata sehari-hari dalam lingkungan masyarakat pada saat itu, sehingga dia betul-betul
bermujahadah untuk menemukan apa dan siapa itu Tuhan. Yang itu akhirnya melibatkan kepada sang keluarganya, yang akhirnya tersimpullah dalam peristiwa haji dan diabadikan dengan berdirinya Ka'bah Baitullah. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi yang pertama. Saya ulangi, yang pertama. Ibadah haji adalah merupakan sebuah ibadah yang memiliki ibadah haji secara tarekat adalah sebuah ibadah haji yang memiliki persiapan yang besar dan perjalanan serta waktu yang panjang. Maka oleh karena itu, yang kedua, dalam kitab Sirrul Asrar, Syekhuna menyampaikan, perlulah, haruslah, wajiblah memiliki seorang pembimbing, seorang pemandu, seorang yang betul dapat kita percaya. Orang yang betul-betul memiliki sebuah kualitas pengetahuan tentang pendalaman yang berkaitan dengan ketuhanan atau tasawuf. Jadi yang kedua, Syekhuna memberikan keterangan perlunya adanya seorang pembimbing, seorang pemandu, seorang yang akan menjadi memberikan petunjuk kepada kita untuk kita bisa melaksanakan. Jadi sahabat-sahabat, saya ulangi kembali biar betul-betul jelas buat kita semuanya dalam pelaksanaan haji secara tarekat. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang besar, keperluan yang banyak, ya, perjalanan yang panjang waktunya, karena itu sesuatu yang menjadi rahasia Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, harus memiliki seorang pembimbing, pemandu yang akan membimbing kita, yang kita kasihi, yang kita, orang yang kita hormati, dan orang yang juga tentu memiliki pengalaman dalam perjalanan haji secara tarekat. Setelah itu barulah yang ketiga, wahai sahabat. Yang ketiga adalah harus selalu membersihkan hati, mensucikan hati dengan berzikir, mengucapkan kalimat La ilaha illallah terus menerus hingga hati kita bersih, hingga hati kita benar-benar mantap, hati kita benar-benar kuat. Yang barulah kemudian dilanjutkan dengan zikir daripada asma Allah Azza wa Jalla. Yang dengan zikir asma itu akan menjadikan hati kita bersinar, hati kita bercahaya. Yang dengan cahaya Allah itulah kita nanti bisa melihat adanya Ka'bah di dalam hati kita atau di dalam diri kita, wahai sahabat-sahabat fillah. Jadi yang pertama, iringi, isi, lakukan dengan banyak berzikir untuk membersihkan hati kita, menguatkan hati kita dengan zikir kalimat La ilaha illallah terus menerus. Jadi langkah pertama, berzikir La ilaha illallah terus menerus, tidak henti-henti, tidak putus-putus, wahai sahabat-sahabat. Demikian dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirrul Asrar. Hingga hati kita benar-benar bersih, diri kita benar-benar suci, sehingga betul-betul mantap, betul-betul kuat untuk kita terus melangkah, diri ini melangkah untuk melaksanakan haji secara tarekat. Dan kemudian setelah itu lanjutkan lagi dengan berzikir dari asmanya, nama-namanya, agar terpancarlah cahaya dan keindahannya
sehingga dengan cahayanya terlihatlah adanya Ka'bah di dalam diri kita. Wahai sahabat-sahabat filah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian dilanjutkan dengan asma-asma, sifat-sifat keindahan dan kemuliaan Allah. Terbukalah Ka'bah di alam hakikat, yang dimana Ka'bah di alam zahir berada di Makkah, yang harus selalu disucikan, yang harus selalu dalam keadaan bersih dijadikan sebagai tempat hamba-hamba yang beriman melaksanakan ibadah haji di sana. Begitu juga dengan Ka'bah di alam hakikat, di alam batin, dengan disucikannya hati kita, diri kita dengan kalimat la ilaha illallah dan asma sifat-sifat Allah yang mulia dan indah. Terbukalah Ka'bah di alam hakikat, di alam batin, yang di sanalah kita akan terlepas dari segala sifat-sifat kebendaan. Barulah kemudian kita lanjutkan lagi dengan zikir yang berikutnya, yaitu dengan menyebut nama yang agung, nama yang utama daripada nama Sang Pencipta, yaitu Allah. Kita terus menyebut nama Allah, yang mudah-mudahan dengan roh suci di dalam diri kita yang telah kita sucikan dengan kalimat-kalimat sebelumnya akan menghantarkan kita kepada proses perjalanan batiniah kita, perjalanan daripada rohaniyah kita di dalam berhaji secara tarekat, yang perjalanan itu akan melingkar, memutar. Karena perjalanan seperti itu bukanlah jalan yang melurus, tapi jalan yang melingkar dengan menyebut nama Allah di dalam hati. Jadi sahabat-sahabat, yang berikutnya adalah setelah kita dengan kalimat la ilaha illallah kemudian disempurnakan dengan asmaul husna, kemudian dilanjutkan lagi dengan nama yang utama, yang agung daripada Sang Pencipta, yaitu Allah, yang kita terus membaca, yang dia terus berjalan melingkar. Karena begitulah diungkapkan dalam kitab Sirul Asrar oleh guru besar tasawuf Syekh Abdul Qadir Jailani, bersifat melingkar, bukan lurus. Di mana akhir, maka disitulah awalnya. Jadi, dengan kalimat Allah, Allah, Allah di dalam hati, wahai sahabat-sahabat filah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Terus, jadi dengan kalimat Allah itulah kita mulai bertawaf. Ketika kita menyebut Allah di dalam hati, akan terjadi proses tawaf di dalam diri kita, melingkar. Demikian rahasia zikir Allah di dalam proses pelaksanaan haji secara tarekat, haji secara batin. Jadi sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dia akan terus melingkar di dalam diri kita, akhirnya akan menjadi awal. Terus seperti itu, wahai sahabat-sahabat. Itulah pengertian tawaf di dalam haji secara tarekat, di dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Sahabat-sahabat fillah yang
dimuliakan oleh Allah, setelah kalimat dengan nama yang khusus baginya, yaitu yang agung, Allah, yang terus melingkar, itulah merupakan tawaf secara hakikat atau batin, yang terus manakala telah terpenuhi lingkarannya, dia akan mengarah, melanjutkan kita menuju kepada padang Arafah batin atau secara hakikat, di mana di padang Arafah secara batin, secara alam hakikat itu, di sanalah akan melahirkan sebuah penyerahan diri, perendahan diri, pemasrahan diri, serta dengan penuh rayuan, dengan penuh harapan dan permohonan kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala telah terpenuhi penyerahan dirinya, perendahan dirinya dan pengharapan dirinya, yang dengan itu dia akan mengetahui rahasia ketuhanan, rahasia tauhid, rahasia Sang Pencipta, rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sanalah dia akan berdiri dengan melanjutkan dengan bacaan, dengan zikir kalimat di dalam hatinya, yaitu berbunyi kalimat hu yang tidak dengan sendirian, tapi dengan bersamanya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Ikhwatu fillah rahimakumullah. Jadi setelah kita terus dengan kalimat Allah, terjadilah proses tawaf di dalam diri kita yang bersifat melingkar, karena melingkar itulah sifat perjalanan spiritual, bukan lurus. Di mana akhirnya disitulah yang menjadi awal terus. Nah, manakala lingkaran telah terpenuhi, maka akan mengarah, menggiring kita menuju padang Arafah batin, Arafah alam hakikat, yang di dalamnya di sana akan mengarahkan kita, mengkondisikan kita, membawa kita pada sebuah kesadaran penyerahan diri secara sepenuhnya, merendahkan diri, merayu dan berharap kepada Allah. Yang dengan itu terbukalah rahasia tentang tauhid, tentang ketuhanan, tentang pengenalan kepada Allah. Dan setelah itu akan terjadilah sebuah proses zikir, bacaan kalimat yang berikutnya, yang menjadi sebuah rahasia pengenalan kepada Allah, yang berbunyi dengan kalimat hu, yang kalimat hu itu tidak dibaca dengan sendiri, tapi dengan sebuah kualitas kebersamaan dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah dalam surah Al-Hadid ayat keempat, wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kamu dimanapun kamu adanya. Ikhwat filah,
Ini proses yang berikutnya, tegaknya kalimat hu. Saya ulang kembali dari kalimat la ilaha illallah, kemudian dilengkapi dengan asmaul husna, kemudian dilanjutkan dengan Allah yang terus melingkar secara otomatis di dalam diri kita, yang kemudian tegaklah kalimat hu yang akan membuka rahasia tentang tauhid, tentang ketuhanan. Yang disitulah jadi proses zikir dalam kebersamaan, bukan dalam kesendirian, tapi dalam kebersamaan ketika di padang Arafah batin atau alam hakikat.